Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai Spy Family. Sebelumnya saya sudah beritahu ya lewat kolom komunitas jika Spy Family chapter terbaru ini hanya short mission saja, jadinya nggak saya bahas. Tapi sebagai gantinya saya akan memberikan konten Spy Family yang lain, yaitu di video ini saya akan membahas mengenai pelaku ataupun orang di balik proyek eksperimen yang dilakukan pada Anya dan Bon. Ini adalah pendapat dan spekulasi dari saya, jadi belum tentu ini nanti teorinya bakalan beneran terjadi atau tidak, jadi jangan langsung percaya. Kalian pastinya sudah tahu ya jika Anya ini sebenarnya merupakan anak subjek penelitian dari suatu organisasi yang belum diketahui, dan awalnya Anya ini diberi nama subjek tes 007. Organisasi ini melakukan percobaan atau eksperimen ke Anya dan membuatnya memiliki kemampuan untuk bisa membaca pikiran atau sebagai seorang esper. Anya juga dilarang untuk memberitahukan kemampuannya itu pada orang lain kecuali orang-orang di lab atau organisasi. Salah satu orang yang ada di organisasi ini yaitu orang dengan poni melengkung dan kacamata bulat. Dia sangat membutuhkan kemampuan dari Anya ini demi dunia, sehingganya mereka memaksa Anya untuk belajar terus. Orang ini sangat mencurigakan, apalagi tujuannya juga belum diketahui untuk apa. Orang ini juga tak hanya muncul saat flashback sedikit dari Anya, orang ini juga muncul saat flashback dari Bon. Bon ini juga salah satu eksperimen dari Project Apple yang bertujuan untuk menciptakan hewan-hewan dengan kecerdasan tinggi dari beragam spesies untuk kepentingan militer. Organisasi penelitian ini sama dengan yang muncul di flashback Anya, tapi di sini lebih diperlihatkan dengan jelas saat mereka melakukan eksperimennya pada Bon. Bon ini disiksa, diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi, diberi makanan kotor dan juga disetrum listrik bertegangan tinggi, sehingga salah satu dampak dari eksperimen tersebut membuat Bon memiliki kemampuan untuk melihat masa depan secara sekilas. Memang baru sedikit yang kita ketahui tentang orang ini dan organisasinya, apalagi dari mana mereka mendapatkan anak-anak subjek penelitian tersebut. Saya yakin jika pastinya tidak hanya Anya saja anak subjek penelitiannya, melainkan akan ada anak-anak yang lain juga. Entah itu mereka masih ada di dalam lab atau organisasi itu, atau sudah kabur seperti Anya. Dan pastinya bakal cukup seru jika Anya ini bertemu dengan satu saja anak dari subjek penelitian ini, karena kemungkinan kita juga akan melihat masa lalu dari Anya sebagai subjek penelitian dan informasi mengenai orang tadi dan organisasinya. Sementara untuk Bon sendiri, Project Apple adalah proyek penelitian rezim Ostania sebelumnya yang menciptakan hewan-hewan dengan kecerdasan tinggi untuk kepentingan militer. Tapi sekarang proyek tersebut telah ditutup oleh pemerintah Ostania yang baru. Jadi orang yang melakukan penelitian pada Anya dan Bon ini adalah orang dan organisasi yang sama. Sebenarnya siapa sih orang berkacamata bulat dengan poni melengkung ini? Orang ini kembali dinotis lagi saat chapter 44, yaitu saat Yor diberikan misi untuk melindungi Olka Gretcher dari para pembunuh bayaran. Keluarga Gretcher adalah keluarga yang paling berpengaruh dalam dunia gelap di Ostania dari generasi ke generasi. Tapi kini sang bos dan dua putranya sudah tewas beserta seluruh keluarganya karena konflik internal. Dan hanya tersisa sang istri dan putranya yang masih balita. Nyawa sang istri ini terancam oleh orang yang ingin mengambil alih organisasi suaminya itu, yang dipimpin oleh orang berkacamata bulat tadi dengan mengerahkan banyak pembunuh profesional. Para pembunuh profesional ini mengatakan jika mereka ini disuruh oleh seorang bernama Leonardo Hapon. Dan dari sinilah saya berteori jika orang berkacamata yang melakukan eksperimen pada Anya dan Bon adalah pria bernama Leonardo Hapon yang juga mengincar harta peninggalan keluarga Gretcher. Saya memiliki pendapat jika kemungkinan Hapon ini dulunya turut ambil bagian dalam pemerintahan Ostania lama. Tapi sejak pemerintahan Ostania baru ini, semua proyek miliknya ditutup, sehingga kini dia membutuhkan dukungan agar bisa kembali. Jadinya dia bergerak di balik layar dengan mengadu domba antara Ostania dan Westalis. Hal ini juga sebagai bentuk propaganda tersembunyi miliknya, apalagi kita tahu jika di Spy Family ini terlebih di Ostania ada kartun Spy War yang bertemakan mata-mata. Padahal mata-mata adalah musuh Ostania, sehingga itu akan membuat anak-anak atau orang-orang lebih familiar pada mata-mata. Ini juga sedikit terkait dengan chapter terbarunya, di mana di short mission itu diceritakan jika Lloyd membuat anime atau kartun tentang mata-mata Spy War pada Anya, agar dia bisa lebih memahami saat belajar. Ada kemungkinan jika kartun tersebut memang sebagai propaganda tersembunyi.
Lalu terakhir, ini ada sedikit cocok logi dari saya mengenai orang berkacamata bulat tadi. Jika kalian sudah membaca chapter 62 tentang masa lalu Twilight atau Lloyd, dia ini memiliki 3 teman masa kecil dan salah satu temannya yang memiliki panggilan Kopral sangat mirip sekali dengan orang ini. Mungkinkah Kopral teman masa kecil Twilight ini adalah orang yang melakukan penelitian pada Anya dan Bond serta seseorang yang bernama Leonardo Hapon? Meski sebenarnya dikatakan jika 3 temannya itu sudah mati saat operasi militer, tapi mungkinkah dia masih selamat dan hidup? Ini bisa saja, dan kini dia justru menjadi seorang yang ekstremis. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini mengenai orang yang melakukan penelitian pada Anya dan Bond. Siapa sebenarnya identitas dari orang ini? Benarkah dia Leonardo Hapon atau teman masa kecil Twilight? Dan apa tujuan dia sebenarnya? Jika kalian ada pendapat lain, bisa coba tuliskan di kolom komentar. Dan video ini hanya sebatas pendapat atau spekulasi dari saya saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.